Nah, mengaplikasikannya guru penggerak itu sesuaikan dengan konteksnya. Karena kita tidak bisa membanding-bandingkan. Ada lagunya, ojo dibanding-banding ke. Begitu katanya ya. Kan bagus sekali ya suara Bapak ya. Ada dengar Mbak ya. Iya. Artinya dalam satu konteks sekolah dengan konteks sekolah yang itu sangat berbeda. 3, 2, 1, this is Podcast Sisma. Halo Sobat Sisma, kembali lagi nih bersama saya Mira selaku host pada podcast di episode kali ini. Dan pada episode kali ini kita sudah kedatangan tamu nih dari jauh-jauh dari luar Pulau Bali, yaitu dari Riau. Kita sudah bersama bintang tamu yang sangat amat keren, yaitu Bapak Jaini. Halo Pak, selamat siang. Halo Mbak, selamat siang juga. Iya. Halo semuanya. Oke, jadi Bapak Jaini ini sangat-sangat ceria sekali ya Pak ya pada pagi hari ini. Iya Mbak. Jadi di sini saya mau nanya ke Bapak mengenai seputar tentang sekolah penggerak, guru penggerak dan juga sebagai tugas dari pengawas SMP itu sendiri. Okay. Jadi sebelumnya karena Bapak bukan dari Bali dan mungkin teman-teman di rumah juga belum tahu Bapak itu siapa dan tugas-tugasnya Bapak apa saja, mungkin boleh diperkenalkan dulu ke teman-teman yang ada di rumah. Oke, terima kasih Mbak telah memberikan kesempatan kepada Bapak untuk bincang-bincang dan berkolaborasi di siang hari ini ya Mbak ya. Saya sangat senang sekali Mbak berada di tengah-tengah yang jelasnya di podcast Sisma ya. Iya, podcast SMA Negeri 7 Denpasar bertemu dengan Mbak yang ceria ya yang saat ini ya. Halo teman-teman di Bali, Bapak dan Ibu guru di Bali, kepala sekolah di Bali dan juga pengawas-pengawas sekolah baik dari tingkat SD, SMP dan SMA. Iya. Ya, saya berada di sini berasal dari Riau ya. Tugas utama saya sebagai pengawas SMP di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti. Baik. Ya. Okay. Jadi saya kemarin menjadi salah satu ya di apresiasi HGN ya, GTK tahun 2023 sebagai perwakilan dari Riau. Oke, jadi Pak Jaini adalah salah satu pengawas sekolah di SMP ya di Kota Riau. Jadi langsung saja Pak saya bertanya mengenai guru penggerak sebenarnya, guru dari sekolah-sekolah penggerak. Jadi Bapak ini sebagai pengawas, tugas-tugas Bapak itu sebenarnya apa saja nih di guru penggerak dan sekolah penggerak ini? Oke, terima kasih. Menyangkut dengan sekolah penggerak dan juga guru penggerak. Ini di kementerian ada 2 pintu ya yang perlu kita sampaikan. Yang pertama adalah guru penggerak dan juga sekolah penggerak. Kalau guru-guru penggerak ini ya sangat luar biasa sekali. Mereka yang sudah tergabung ke guru-guru penggerak mengikuti program guru penggerak. Mengapa saya katakan Indonesia banget? Nah, disinilah mereka mendapat bimbingan ya untuk mengeksplor kompetensinya di dalam mempersiapkan guru-guru itu sebagai seorang guru yang mengajar berpusat pada peserta didik, kemudian juga nanti akan menjadi calon, apakah itu calon kepala sekolah atau calon pengawas sekolah. Karena regulasi yang disampaikan dari kementerian seperti itu. Nah, kita harapkan dengan adanya program ya, juga harapan dari kementerian ya, riset dan teknologi, dengan adanya guru penggerak ini akan lahirlah nanti pemimpin-pemimpin pembelajaran di komunitasnya masing-masing yang kompetitif, yang berkualitas ya. Oke, baik. Menyangkut dengan sekolah penggerak itu adalah program dari pemerintah bagaimana mengembangkan ya kurikulum merdeka di sekolah penggeraknya. Kalau guru penggerak itu menyangkut dengan proses pembelajaran di dalam kelasnya. Oke, jadi tadi menarik banget nih Pak, guru-guru penggerak itu mengikuti sebuah program ya atau pelatihan. Nah, seperti apa sih pelatihan untuk guru-guru penggerak di Kota Riau itu sendiri? Nah, di Kota Riau itu sudah beberapa angkatan. Seperti saya di Kabupaten Kepulauan Meranti itu mulai di tahap angkatan ke-6 ya. Angkatan ke-6 ya. Jadi pola pendidikannya itu di awal regulasinya itu mereka digembleng selama 9 bulan. Tapi berikutnya mereka itu
digembleng, dididik di guru penggerak itu selama 6 bulan. 6 bulan. Mereka didampingi oleh namanya pengajar praktek, ya, kemudian fasilitator guru penggerak dan juga instruktur guru penggerak. Nah, pengajar prakteknya itu bertugas pada pendampingan individu di sekolah, bagaimana dia mengaplikasikan proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, kalau yang fasilitator itu memfasilitasi di ruang kolaborasi. Ya, di ruang yang guru penggerak itu akan melaksanakan alur namanya Merdeka, ya. Mulai dari diri, ya, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, ya, demonstrasi kontekstual sampai ke aksi nyatanya. Nah, kemudian mereka akan didampingi lagi oleh yang lebih ahli di atasnya, yaitu namanya instruktur guru penggerak, ya. Itu tugas instruktur guru penggerak itu ngapain aja sih, Pak? Nah, instruktur guru penggerak itu dielaborasi pemahaman. Jadi, setelah guru penggerak itu belajar secara mandiri, mulai dari diri, setelah itu akan didukung dengan eksplorasi konsep, ya, konsep-konsep atau pengetahuan-pengetahuan yang mendasari dari pembelajaran, ya, materi yang diajarkan. Kemudian akan difasilitasi oleh fasilitator guru penggerak, yaitu ada ruang kolaborasi, ya, yaitu ruang kolaborasi diskusi dan ruang kolaborasi presentasi. Nah, di sini mereka berkolaborasi bagaimana antara satu guru penggerak dengan guru penggerak lain saling berkolaborasi dan bertukar pendapat sehingga wawasannya terus bertambah. Jadi bukan murid aja ya sekarang yang belajar, guru-guru juga pasti ya belajar. Oh ya, pasti dong, karena kalau guru-gurunya nggak seperti itu, ya, nggak bertransformasi, bagaimana dia akan memfasilitasi di dalam kelasnya? Karena sekarang guru di dalam kelas itu bukanlah yang serba tahu, tetapi dia adalah sebagai fasilitator memfasilitasi peserta didik untuk belajar mengarah pada arah, ya, peserta didiknya. Baik, jadi guru-guru zaman sekarang itu udah keren-keren banget ya Pak. Wah, sangat keren lagi, apalagi kalau guru-guru yang sudah ke guru penggerak. Yuk, guru-guru semuanya semangat ikut guru penggerak. Pokoknya Indonesia banget, ya. Bayangkan fasilitatornya si Indonesia, ditugaskan si Indonesia. Kemudian dia akan ketemu dengan instruktur, ya, yang secara online, dan dia akan didampingi oleh sebagai pengajar praktek melalui pendampingan individu. Ya. Rugi, ya, sekarang guru-guru punya kesempatan yang tidak ikut guru penggerak. Yuk kita ikut guru penggerak semuanya, ya, biar kita tergerak, bergerak dan menggerakkan. Jadi pembelajaran di kelas itu lebih interaktif ya, jadi dan banyak inovasinya. Jadi siswa itu nggak ngira pelajaran itu tuh sulit karena guru-gurunya juga ngajarnya juga asik gitu kan dari pelatihan guru-guru penggerak tadi. Nah, jadi menyangkut dengan pembelajaran di kelas, sekarang ini bagaimana seorang guru itu menciptakan pembelajaran yang asik dan menyenangkan berdasarkan karakteristik peserta didiknya, begitu ya. Jadi guru-guru mengajar, ya, itu sesuai dengan karakteristik peserta didiknya. Nah, disitulah letaknya merdeka belajar dan juga merdeka mengajar, gitu ya. Oke, jadi sekarang kurikulum merdeka itu kan sangat erat dengan digitalisasi ya Pak, ya udah zaman sekarang. Apa sih implementasi dari guru-guru penggerak itu kepada murid-muridnya untuk mengajar di dunia digitalisasi seperti sekarang? Sangat banyak sekali, karena sekarang digitalisasi seperti TikTok, ya, seperti Instagram, dan juga seperti Canva yang lain, itu sekarang menjadi media dalam proses pembelajaran. Nah, dengan menggunakan media yang digitalisasi, ya, jadi nanti siswa itu akan explore, akan lebih menarik daripada yang kita menggunakan buku yang tebal atau apa, ya. Jadi produk siswa itu bisa diimplementasikan melalui bagaimana mereka itu membuat media-media pembelajaran secara mandiri yang tentu difasilitasi dan didampingi oleh guru-guru yang profesional tadi. Oke, baik. Jadi tadi kan udah digitalisasi. Mungkin banyak orang di Indonesia nih yang belum menguasai iptek ya pastinya. Berbeda-beda penguasaannya. Apakah dari guru penggerak sendiri itu ada kendala-kendala? Dari Bapak bagaimana sebagai pengawas? Nah, kalau saya sebagai pengawas, karena kita ya kurikulum merdeka ini awal ya, baru tahun kedua.
Jelasnya kita untuk merubah sesuatu, untuk bertransformasi itu tidak seperti membalik telapak tangan. Begitu adanya perubahan bertransformasi langsung plek ya. Jadi guru-guru sekolah itu perlu waktu ya. Tetapi guru-guru dan kepala sekolah dan pengawas harus lepas dari zona nyaman. Mengapa harus lepas dari zona nyaman? Orang yang lepas dari zona nyaman, mereka ingin maju gitu. Tetapi kalau senantiasa berada di zona nyaman, dia akan nyaman terus. Dia tidak mau bertransformasi. Jadi pemerintah kita mengharapkan saat ini, makanya ada guru penggerak, guru-guru itu bertransformasi sesuai dengan kemajuan zaman. Ya, memanfaatkan platform-platform ya di PMM itu untuk mengasah keterampilannya, untuk menambah wawasannya, yang mana nanti dapat diaplikasikan dalam proses pembelajaran. Gitu. Baik, ada cara-cara untuk mengatasi kendala-kendala tersebut mungkin dari Bapak sebagai pengawas juga? Nah, cara-caranya terus berkomitmen ya untuk mengembangkan diri, lepas dari zona nyaman, mau bertransformasi, terus belajar, terus berkolaborasi. Yang lama itu tinggalkan ya, yang lama. Jadi yang di kurikulum Merdeka ini kita berbagi, berkolaborasi, berbagi aksi nyata, berkolaborasi dalam melaksanakan suatu pembelajaran. Kalau yang lama itu kan masih individual. Ya, individual. Jadi sekarang kan anak belajar sudah yang namanya kooperatif. Mereka itu berdiskusi karena yang akan dikembangkan 4C-nya. Bagaimana kolaborasi, bagaimana komunikatif, bagaimana kritis, kemudian bagaimana kreatif dan inovatif. Nah, kalau kita menginginkan siswa yang mempunyai 4C, gurunya tidak 4C, ya bagaimana? Gurunya harus 4C dulu gitu. Berarti dari gurunya dulu ya sebagai fasilitator kepada murid-muridnya. Iya. Oke, jadi Bapak sebagai pengawas, apakah sudah ada melihat perbedaan dari guru penggerak yang ada di Riau dengan guru penggerak yang ada di Bali selama sudah ada di SMA Negeri 7 Denpasar ini? Yang namanya guru penggerak se-Indonesia itu sama. Oh, sama. Ya, karena mereka terbergerak menggerakkan. Baik berada dimanapun, guru penggerak di Indonesia itu sama. Yang membedakan hanya konteks. Konteks itu adalah di mana mereka berada. Jadi seorang guru penggerak itu dia harus bisa bagaimana melaksanakan proses pembelajaran itu sesuai dengan konteksnya. Baru dicocokkan dengan kontennya ya. Jadi konteksnya di mana dia berada. Seperti ya guru-guru sekolah-sekolah binaan saya itu mereka berada di daerah khusus. Namun mereka bertransformasi. Mereka mengikuti guru penggerak sampai manjat ke pohon untuk mencari jaringan. Ya, sampai disebut manusia pohon, tetapi dengan semangatnya ya, ternyata perkembangan perkembangan ilmu pengetahuannya sangat drastis ya, terjadi perubahan. Oke, jadi kita tadi sudah banyak banget nih Pak berbincang-bincang tentang guru penggerak, sekolah penggerak, dan Bapak sebagai pengawas juga. Mungkin di penghujung video ini ada yang mau Bapak sampaikan kepada guru-guru penggerak yang ada di Indonesia, bisa disampaikan ke teman-teman guru mungkin. Yang perlu saya sampaikan sebagai pengawas ya, sebagai guru penggerak yang sudah lulus guru penggerak, yuk terapkan, aplikasikan ilmu yang sudah diperoleh dalam proses pendidikan guru penggerak. Karena kalau ilmu diperoleh tidak diaplikasikan, dia tidak akan berkembang. Nah, mengaplikasikannya guru penggerak itu sesuaikan dengan konteksnya. Karena kita tidak bisa membanding-bandingkan. Ada lagunya, ojo dibanding-banding ke. Begitu katanya ya. Kan bagus sekali ya suara Bapak ya. Ada dengar Mbak ya. Iya. Artinya dalam satu konteks sekolah dengan konteks sekolah yang itu sangat berbeda. Maka disebut sekarang ada KOSP ya. Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. Antara satu sekolah dengan sekolah yang lain itu berbeda. Di Bali saja satu kecamatan antara satu sekolah dengan sekolah yang lain itu berbeda. Jadi guru penggerak harus bisa menyesuaikan, mengembangkan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didiknya di satuan pendidikannya masing-masing. Dan guru penggerak yuk bisa mengimbaskan ilmu yang diperoleh itu kepada teman-temannya yang berada di komunitasnya, sehingga sesuai dengan harapan kementerian melalui pengimbasan guru-guru yang lain ikut termotivasi untuk menjadi
guru penggerak. Baik, jadi guru-guru Indonesia sekarang udah keren-keren banget Wah, nih. sangat keren-keren Iya, banget, karena sudah ada ya. pelatihan-pelatihan guru penggerak Iya. juga. Semoga kedepannya guru-guru di Indonesia juga semakin berkualitas, maka dapat menghasilkan murid-murid yang berkualitas juga. Iya, karena kita berbicara Pak, Mbak, masalah guru penggerak, kita nanti akhirnya berbicara kepada mutu lulusan. Iya. Karena sekarang ini yang kita harapkan adalah mutu lulusan. Karena apa? Mutu lulusan yang baik tentu berasal dari proses pembelajaran yang berkualitas, guru yang bermutu, tapi bukan bermuka tua, Mbak. Nah, bermutu itu berkualitas. Iya, Arti bahasa kita secara kerennya itu profesional di bidangnya. Oke, jadi Pak Jani juga keren sekali ya sebagai pengawas di sekolah SMP di Riau. Iya jadi, dong. Iya Itu pasti. harus keren dong. Iya, semoga teman-teman guru-guru di Indonesia juga bisa termotivasi dari Pak Jaini ini. Iya. Oke, saya mengucapkan terima kasih banyak ya Bapak karena sudah mau berbincang-bincang dengan saya di podcast episode kali ini. Oke, jadi teman-teman di rumah juga sudah banyak sekali mendapatkan informasi dari Pak Jaini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang ada di rumah. Oke, kita tutup ya Pak podcast kali ini. Iya. Seperti yang sudah saya briefing tadi, nanti Iya. ditutup dengan This is Podcast Sisma. Iya, Oke, iya. saya hitung 3, 2, 1. This is Podcast Sisma.